Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG hari ini ditutup turun 1,19% atau minus 81,12 poin ke level 6734. Meski IHSG turun cukup dalam, ada beberapa saham yang ternyata naik dan bisa dicermati untuk trading besok hari Selasa tanggal 15 Februari 2022. Ada saham apa saja? Yang pertama ada saham MDKA, kemudian Adro, Antam, Pegas, Sido, Harum, Medco, dan yang terakhir ada saham PSAB. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham MDKA. MDKA hari ini ditutup naik 50 poin atau plus 1,38% ke harga 3650. Ada 572.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 206 miliar. Asing hari ini ternyata net sell, dan bila kita lihat dari transaksi broker, meskipun terlihat ada akumulasi dari broker CC, namun secara keseluruhan ada distribusi yang dipimpin oleh broker ZP. Dari segi teknikal, MDKA hari ini hijau, closingnya hijau, dengan support terdekat ada di 3510 dengan resist terdekat ada di 3750. Bila ternyata besok naik, titik yang bisa cermati di sini di 3750. Bila ternyata sampai sana dan Anda harga di 3650, maka potensi kenaikannya mencapai 2,76% atau naik 100 poin. Namun bila ternyata Anda buy dan kemudian dibawa turun, titik cut loss-nya ada di 3510. Kalau misalkan turun lebih dari ini, ada risiko untuk turun lebih dalam, berarti potensi kerugiannya mencapai 3,77%. Yang kedua ada saham Adro. Adro hari ini ditutup naik 60 poin atau plus 2,76% ke harga 2230. Ada 1,2 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 285 miliar. Asing net buy sejak tanggal 31 Januari hingga hari ini. Dari transaksi broker juga ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK, CS, dan juga KZ. Dari segi teknikal, Adro hari ini hijau setelah mantul di hari sebelumnya di tanggal 11 Februari sempat jebol supportnya yang ada di 2160, namun di hari perdagangan akhirnya mampu hijau dan hari ini melanjutkan kenaikannya. Support terdekat yang bisa dicermati untuk titik cut loss ada di 2160, ada di 2160. Resikonya bisa dibawa turun ke sini, dan peluangnya bila ternyata besok Adro naik, maka ada peluang menuju ke 2310. Bila ternyata naik menuju ke 2310, maka 3,45%. Namun bila ternyata besok turun dan masuk ke titik cut loss-nya yaitu di support, ada risiko turun hingga 3,14%. Selanjutnya ada saham Antam. Antam hari ini ditutup naik 45 poin atau plus 2,43% ke harga 1890. Ada 1,26 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 234 miliar. Meski naik, asing ternyata hari ini net sell. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, meski begitu ada akumulasi yang dipimpin oleh broker LG dan juga BB. Dari segi teknikal, Antam setelah di tanggal 11 merah, ternyata hari ini membentuk bearish angle fill nya. Closingnya tepat di 1890. Nah, resistnya sudah dekat ada di 1900. Bila ternyata naik, maka potensinya menuju ke resisten terdekat yang ada di 1955. Di sini bisa termati untuk titik TP-nya. Namun bila ternyata turun, resikonya bisa dibawa hingga ke sini 1840. Sini bisa cermati apakah dijebol apa enggak. Kalau dijebol maka ada risiko turun lebih lanjut.
Nah, bila ternyata besok naik ke 1955, potensinya bisa mencapai 2,78%. Namun bila ternyata besok turun hingga menyentuh support di 1840, maka risikonya bisa turun hingga 3,11%. Berikutnya ada saham Pegas atau perusahaan gas negara. Pegas hari ini ditutup naik 30 poin atau plus 2,18% ke 1405. Ada 812.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 113 miliar. Asing hari ini ternyata masih net sell meskipun harganya naik. Dari transaksi broker, meski begitu ada akumulasi yang dipimpin oleh broker AK. Dari segi teknikal, setelah hampir menyentuh support yang ada di 1360, kemudian Pegas hari ini mantul dan akhirnya closing di 1405. Resisten terdekat ada di 1430, besok ada potensi menuju ke sini. Bila ternyata naik ke sini, maka ada potensi menuju ke, bila ternyata naik ke 1430, maka potensinya bisa naik hingga 1,69%, dan bila ternyata masih kuat naik, maka ada potensi menuju ke 1470 atau naik hingga 4,41%. Ini peluangnya untuk Pegas. Namun bila ternyata Pegas ini besoknya nggak jadi naik, malah koreksi, maka titik cut loss yang bisa cermati ada di 1360. Di sini bisa cermati lagi dijebol apa enggak. Kalau ternyata enggak dijebol dan kemudian mantul, Anda bisa mulai cicil buy. Namun bila ternyata ini dijebol dan Anda memutuskan cut loss di sini, maka resikonya bisa turun hingga 3,16% dari harga closing hari ini. Selanjutnya ada saham Sido. Sido hari ini ditutup naik 10 poin atau plus 1,05% ke harga 955. Ada hampir 370.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 35M. Meski naik, asing ternyata hari ini net sell. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, masih akumulasi hari ini yang dipimpin oleh broker PD dan juga AK. Dari segi teknikal, Sido setelah sempat menyentuh support yang ada di 920, kemudian mantul dan akhirnya hari ini closing di 955. Resisten terdekat ada di sini di 965, sudah dekat ya. Ada potensi ini ditembus. Bila ternyata ini ditembus, maka peluangnya bisa menuju ke 985. Jadi bila ternyata besok menyentuh 965, maka potensinya bisa naik 0,88% saja. Namun bila ternyata dijebol, maka potensinya bisa naik lebih lanjut hingga 3%. Ini peluangnya untuk Sido. Namun bila ternyata besok gagal breakout, apalagi merah, maka titik cut loss yang bisa Anda cermati ada di 920. Bila ternyata Anda buy di sini, Anda punya barang di 955, kemudian dibawa turun hingga ke 920, maka resikonya Anda bisa minus 3,71%. Selanjutnya ada saham Harum. Harum hari ini ditutup naik 225 poin atau plus 2,26% ke harga 10.175. Ada 127.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 128 miliar. Asing hari ini net buy, dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK dan juga YU. Dari segi teknikal, Harum setelah mau menuju ke support, ternyata dalam beberapa hari terakhir mulai ada perlawanan, dan hari ini closingnya hijau di 10.175. Bila ternyata besok naik, maka ada potensi Harum untuk menuju ke 1000, maka ada potensi Harum untuk naik menuju ke 10.525
atau naik sekitar 3,32%. Sini bisa cermati sebagai titik TP. Kalau mampu dijebol berarti lanjut ke resist berikutnya. Namun bila ternyata naik, Anda juga bisa menjadikan 10.525 ini sebagai support. Jadi kalau misalkan naik kemudian turun lagi dan ini dijebol, Anda bisa take profit. Itu potensi bila harum naik. Namun bila ternyata Anda sudah buy di 10.175 dan kemudian di bawah turun, maka titik cut loss-nya ya yang bisa dicermati ada di 9.600. Bila ternyata ini dijebol, maka resikonya bisa turun ke support berikutnya alias turun lebih dalam. Nah, bila ternyata minusnya sampai sini, ada risiko turun hingga 5,74%. Selanjutnya ada saham Medco. Medco hari ini naik cukup tinggi, naik 35 poin atau plus 6,14% ke harga 605. Ada 1,2 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 75M. Asing hari ini juga masih net buy dan sudah net buy sejak tanggal 7 yang lalu. Dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BB. Dan dari segi teknikal, Medco trennya masih naik dan hari ini berhasil jebol resist yang ada di 585. Resist berikutnya yang terdekat ada di 615. Bila ternyata naik ke sini, ada potensi naik tipis 1,74% saja. Cermati di sini mampu dijebol apa enggak. Kalau misalkan sudah berat naiknya, Anda bisa take profit di sini bagi yang punya barang. Namun bila ternyata naik, titik berikutnya yang bisa cermati ada di 635. Bila ternyata naik sampai sini, maka potensinya bisa plus hingga 4,71%. Ini resist selanjutnya setelah 615 dijebol, potensinya bisa menuju ke 635. Cermati lagi di sini mampu dijebol atau tidak kuat ditembus dan malah koreksi. Anda bisa cermati di titik ini. Nah, inilah skenario Medco apabila naik. Namun bila ternyata besok turun, maka Anda bisa membuat titik 580 sebagai support terdekat atau bisa dipakai untuk titik cut loss. Bagi Anda yang masih toleransi apabila di bawah turun ke 580, maka Anda bisa cermati lagi di 570. Di sini bisa dijadikan titik cut loss. Bila ternyata ini dijebol, di 570 dijebol, maka ada risiko turun lebih dalam. Dari indikator stokastiknya juga masuk area oversold, namun masih naik. Jadi waspada saja kalau misalkan beberapa hari berikutnya ada potensi koreksi dulu. Nah, bila ternyata turun hingga menyentuh 570, maka resikonya bisa turun hingga 5,57%, mendekati ARB. Yang terakhir ada saham PSAB yang naik hari ini 9 poin atau plus 7,08% ke harga 136. Ada 551.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 7,4 miliar. Asing hari ini net sell tipis, dan bila kita lihat dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker CC. Dari segi teknikal hari ini PSAB closing di resist yang ada di 136. Bila ternyata besok masih mampu naik, maka ada potensi menuju ke 144. Titik ini bisa dicermati apakah mampu dijebol apa enggak. Bisa dijadikan titik TP juga, dan bila ternyata ini memang nyampe ke sini, maka potensinya bisa naik hingga hampir 6%. Namun bila ternyata PSAB koreksi, titik support yang bisa dicermati ada di 131. Bila ini dijebol, ada risiko turun lebih dalam. Nah, misalkan Anda buy atau punya barang di 136 dan ternyata di bawah koreksi hingga 131, maka ada potensi minus hingga 3,46%.
Inilah peluang dan risiko saham PSAB untuk besok. Nah, itulah ulasan beberapa saham yang bisa dicermati untuk trading besok hari Selasa tanggal 15 Februari 2022. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.